Salam sejahtera Sobat Indofarm. Kembali lagi bersama kami di channel Indofarm ID. Kali ini kita akan membahas tentang peternakan kambing boer. Daripada penasaran, yuk kita tonton terus videonya hanya di channel Indofarm ID. Kambing boer merupakan kambing yang berasal dari wilayah Afrika Selatan. Kambing boer pertama kali dikembangbiakan pada awal tahun 1900-an dengan cara menyeleksi beberapa kambing lokal unggul asal Afrika. Kata boer dalam bahasa Belanda berarti petani, sehingga kambing boer pada awalnya dikenal sebagai kambing petani. Genetik kambing boer yang masuk ke Australia pertama kali melalui Selandia Baru pada akhir tahun 1980-an dari beberapa kambing pejantan asal Afrika Selatan. Kambing boer pertama kali dilepas liarkan untuk program pemuliaan di Australia pada tahun 1994. Sedangkan di Indonesia, kambing boer impor bersertifikat pertama kali masuk sekitar tahun 2004 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Kambing boer pertama kali di Indonesia tersebut diimpor dari Asosiasi Peternak Australia. Kambing boer merupakan kambing pedaging unggul dengan pertumbuhan yang cepat. Kambing ini pada umur 5 hingga 6 bulan sudah dapat mencapai berat 35 hingga 45 kg dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 hingga 0,04 kg per hari. Perkembangan berat badan kambing boer ini tergantung pada banyaknya susu dari induk dan ransum pakan yang diberikan sehari-harinya. Kambing boer dapat dikenali dengan mudah dari tubuhnya yang lebar, kekar, panjang, berbulu putih, berkaki pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang, dan menggantung. Beberapa kambing boer memiliki garis putih ke bawah di wajahnya. Kulitnya berwarna coklat yang melindungi dirinya dari kanker kulit akibat sengatan sinar matahari langsung. Kambing ini sangat suka berjemur di siang hari. Kambing boer dapat hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim, mulai dari suhu dingin minus 25 derajat Celcius hingga suhu yang sangat panas 43 derajat Celcius, dan sangat mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan dan memiliki ketahanan yang bagus terhadap penyakit. Mereka dapat hidup di kawasan semak belukar, lereng gunung yang berbatu, atau di padang rumput. Secara alamiah, mereka adalah hewan yang suka meramban atau browsing, sehingga lebih menyukai daun-daunan, tanaman semak daripada rumput. Kambing boer jantan akan tumbuh dengan berat badan 120 hingga 150 kg pada saat dewasa sekitar umur 2-3 tahun. Sedangkan betina dewasa umur 2-3 tahun akan mempunyai berat 80 hingga 90 kg. Boer betina maupun jantan keduanya bertanduk. Dibandingkan dengan kambing perah lokal, persentase daging pada karkas kambing boer jauh lebih tinggi dan mencapai 40% hingga 50% dari berat tubuhnya. Boer jantan bertubuh kokoh dan kuat, pundaknya luas dan ke belakang dipenuhi dengan pantat yang berotot. Boer jantan dapat kawin pada bulan apa saja sepanjang tahun. Mereka berbau tajam karena hal ini untuk memikat betina. Seekor pejantan dapat aktif kawin pada umur 7 hingga 8 bulan. Tetapi disarankan agar satu pejantan tidak melayani lebih dari 8 hingga 10 betina sampai pejantan itu berumur sekitar 1 tahun. Boer jantan dewasa usia 2 hingga 3 tahun dapat melayani 30 hingga 40 betina. Disarankan agar semua pejantan dipisahkan dari betina pada umur 3 bulan agar tidak terjadi perkawinan yang tidak direncanakan. Boer betina tumbuh seperti jantan, tetapi memiliki kepala dan leher yang ramping. Ia sangat jinak dan pada dasarnya tidak banyak berulah. Ia dapat dikawinkan pada umur 10 hingga 12 bulan, tergantung besar tubuhnya. Kebuntingan untuk kambing adalah 5 bulan. Ia mampu melahirkan anak-anak 3 kali dalam 2 tahun. Betina umur 1 tahunan dapat menghasilkan 1 hingga 2 anak. Setelah beranak pertama, ia biasanya akan beranak kembar 2, 3, bahkan 4.
Sebagai ternak yang kawinnya tidak musiman, ia dapat dikawinkan lagi 3 bulan setelah melahirkan. Birahinya dapat dideteksi dari ekor yang bergerak-gerak cepat atau disebut flagging. Berbetina mampu menjadi induk hingga usia 5-8 tahun. Rahasia sukses peternak kambing bur Australia. Australia berhasil menguasai 50% pasar ekspor daging kambing secara global. Karakter daging kambing unggul mereka berhasil mendominasi pasar domestik maupun pasar internasional dan berhasil mengekspornya kemana-mana. Perkembangan kambing bur di Australia begitu pesat. Jumlah kambing bur di Australia terus meningkat karena petani dan penggembala beralih ke produksi daging kambing sebagai usaha alternatif yang menguntungkan. Tentu saja keberhasilan Australia tersebut layak untuk mendapatkan perhatian. Siapa tahu peternak lokal di Indonesia bisa meniru strategi Australia tersebut. Kunci keberhasilan usaha peternak kambing bur di Australia terletak pada pembibitan dan manajemen budidaya kambing yang baik. Di Australia terdapat berbagai asosiasi peternak kambing bur yang bertujuan untuk mengawasi perkembangan kambing dan untuk mempromosikan breed karakteristik produksi daging unggul di pasar domestik dan internasional. Selain terdapat asosiasi peternak, di Australia juga terdapat perusahaan pembibitan yang berfungsi memproduksi bibit kambing bur bersertifikat yang berkarakteristik unggul. Pembibitan dan manajemen budidaya yang baik merupakan kunci sukses peternakan kambing bur di Australia. Para petani atau peternak menguasai manajemen budidaya yang ditunjang dengan kemajuan teknologi dan kemajuan hasil riset. Peternak kambing bur di Australia umumnya memelihara kambing secara terbuka atau free range di kawasan pastura. Kambing dilepas liarkan di padang gembala dan dirotasi secara rutin dengan tetap memperhatikan prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kebutuhan kambing akan tempat tinggal yang layak dipenuhi, kebutuhan pakan dan air minum kambing dicukupi, perawatan dan kesehatan kambing juga diperhatikan. Pakan merupakan unsur utama penunjang keberhasilan dalam manajemen budidaya kambing bur. Peternak Australia sangat memperhatikan kecukupan nutrisi dari kambing yang mereka pelihara. Nutrisi dasar ternak dipenuhi dari pakan berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan sebagai sumber energi dan sumber protein kasar diperoleh dari tanaman di area sekitar pastura, meliputi tanaman rerumputan, pepohonan, biji-bijian, leguminosa, dan tanaman semak. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dari pakan hijauan dilengkapi dengan pakan tambahan berupa konsentrat. Pakan konsentrat terbagi menjadi pakan konsentrat sumber energi berupa polar, tepung jagung, barley, dan gandum. Pakan sumber nitrogen terdegradasi berupa urea sebagai perangsang pertumbuhan mikroba rumen. Konsentrat sumber protein untuk pembentukan daging dan laktasi susu yang terdiri dari biji kopra, kapas, kanola, kedelai, biji kapas utuh, tanaman lupin, kacang hijau, dan kacang buncis. Pakan konsentrat sumber vitamin dan mineral diberikan untuk mencegah ternak mengalami defisiensi vitamin dan mineral, terutama untuk kambing bur yang dipelihara di dalam kandang. Pembibitan yang baik, manajemen budidaya yang didukung teknologi modern, dan hasil riset terbaru membuat peternakan kambing bur di Australia begitu maju dan berkembang pesat, hingga berhasil mendominasi pasar global. Nah, begitulah teman-teman cara peternak kambing bur Australia memelihara ternaknya. Tertarik untuk mencoba strategi peternak kambing Australia? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Thank you.